Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Untuk kali ini mata kuliah ADBO untuk materi minggu keempat. Materi kali ini yaitu use case modeling. Untuk use case modeling karena saya rasa materinya terlalu panjang, jadi nanti akan saya bagi menjadi, sementara saya coba menjadi 2 part. Jadi untuk bagian yang pertama minggu keempat sekarang ini, nanti selanjutnya untuk latihan-latihan pemahaman praktiknya nanti insya Allah minggu depan. Oke, harapan saya kalian coba cari buku ini. Sebenarnya setiap semester saya siapkan untuk mahasiswa ya, cuman karena memang ada aturan dosen tidak boleh share ebook ya, terutama sebenarnya ini ebooknya berbayar, jadi kami belum diizinkan share untuk ebook yang berbayar. Jadi silahkan kalian cari untuk buku ini. Memang kendalanya bahasanya yang digunakan di buku ini adalah bahasa Inggris. Di slide saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Cuman kendalanya adalah istilah-istilah itu mungkin tidak bisa diterjemahkan secara apa ya, secara literatur ya, literasi ya. Jadi memang harus satu, kita punya dasar bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah kita memahami istilah-istilah di desain ini. Harapan saya ada beberapa mahasiswa yang sudah punya fondasi tentang UML ya. Ya, karena ini base-nya atau dasarnya adalah UML, atau mungkin teman-teman yang suka programming menggunakan object oriented ya. Oke, saya mulai. Nah, setiap bab, setiap langkah yang ada di bukunya Rosenberg ini itu selalu dimulai dengan gambaran. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang domain model. Jadi yang di merah adalah yang domain model. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dasar untuk dynamic design ya. Kita sudah masuk ke dalam use case model. Kedepannya kita akan membuat robustness diagram. Nah, di UML inilah yang robustness diagram itu nggak ada ya. Baru di iconic proses ini robustness diadakan. Sebenarnya bukan hal yang baru yang bagi yang mengenal UML, karena simbol-simbolnya nanti kalian akan memahami. Ada juga ke depan nanti kita juga akan membuat sequence diagram. Nah, dalam proses pembuatan mulai dari use case, robustness sama sequence ini pasti diiringi dengan domain model yang minggu kemarin kita bahas, itu selalu dilakukan update. Jadi ada yang namanya updated domain model. Domain model yang awalnya kita buat sebagai pondasi, yang istilahnya kemarin glossary ya, project glossary ya, istilah-istilah yang nanti akan digunakan dalam project itu. Nanti setiap kali kita membuat modeling untuk yang model-model yang selanjutnya, contoh use case, nanti selalu ada yang namanya updated domain model. Jadi domain model yang diupdate. Robustness diagram pun juga nanti domain modelnya diupdate. Sequence diagram nanti akan muncul atribut sama operationnya, sehingga kalau misalkan sudah selesai kelas modelnya nanti akan dibuat yang akan menjadi code-nya tadi, yang nanti akan menjadi code ya, kelas modelnya. Oke, saya bacakan sedikit saja. Jadi use case itu memberikan cara terstruktur untuk menangkap persyaratan perilaku sistem. Nah, di use case ini kita sudah membahas tentang sistem yang akan kita buat, yang akan kita bangun, sehingga Anda dapat membuat desain secara wajar. Ya,
Use case membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan dasar. Contohnya adalah apa yang sistem bisa lakukan dan juga apa yang pengguna sistem bisa lakukan. Terus lagi apa pengalaman pengguna dan seterusnya. Nanti kita akan bahas antara sistem, perilaku sistem dan penggunanya. Oke. Yang selanjutnya, bab ini mengajarkan bagaimana kita akan membuat use case sebagai langkah awal untuk melakukan desain object oriented, baik untuk membantu mendapatkan kode yang berkualitas dengan cepat. Oke. Nah, mengapa saya membutuhkan use case untuk functional requirement, untuk menambahkan functional requirement? Jadi functional requirement itu cenderung mix dari persyaratan tingkat tinggi dan rendah. Jadi hampir merupakan aliran kesadaran dari manajer, pelanggan. Ini yang menggunakan, yang ditangkap dalam bentuk serial dan ditempatkan ke dalam bentuk dokumen. Nah, bukan berarti ada yang salah gitu. Bukan berarti salah. Jadi antara functional requirement. Jadi ini lebih ke langkah awal untuk menjembatani hal tersebut. Sehingga namun mendesain, membuat code atau memperkirakan secara langsung dari spesifikasi fungsional seperti memainkan permainan pilih nomor acak gitu. Kita bahas langsung saja karena ini terjemahan, jadi Anda bisa membaca lebih jelas di bukunya. Oke, lanjut. Don't forget the rainy day scenarios. Jadi di iconic process ini ada yang namanya di use case untuk iconic process ini, use case modeling itu ada dua bentuk use case ya. Use case text atau use case description itu adalah kita menggunakan sunny days dan rainy days scenarios ya. Jadi untuk use case text itu ada sunny day dan rainy day scenarios. Nanti kita akan bahas ya apa itu. Satu lagi yaitu use case diagram itu sendiri. Nanti kita akan semoga ada contohnya di sini. Jadi use case text itu adalah diagram ya, bukan diagram. Kalau yang ini use case diagram, sedangkan yang use case text itu lebih ke penjelasan. Nah, ini lebih ke, nanti kita akan bahas sebentar. Contohnya yaitu sebentar. Nanti kita akan bahas langkah satu persatu dulu. Jadi intinya saya membahas dulu bukan yang diagram yang oval itu. Kita bahas yang pertama adalah yang use case text ya. Use case text itu dibagi dua, bukan dibagi lebih tepatnya, tapi ada yang namanya basic course, ada yang namanya basic course. Basic course itu merupakan langkah yang sukses, langkah yang pengguna umum sistem yang sering dianggap 90% dari perilaku sistem. Contohnya saat kita login, untuk proses login saja. Login berarti mengisi username dan password. Nah, setelah mengisi username dan password, yang dilakukan selanjutnya apa? Misalkan tekan button login. Setelah tekan button login, berarti yang kita bahas untuk basic course itu adalah saat sukses. Jadi username dan passwordnya itu sesuai. Nah, kalau misalkan sesuai, berarti
dia di redirect ke halaman apa. Ini untuk basic course atau istilahnya adalah sunny day scenarios, istilahnya seperti itu, basic course. Nah, untuk iconic process satu paket tidak hanya menjelaskan basic course. Agar aplikasi yang dibuat, agar sistem yang akan dibuat itu robust, kita juga harus menghandle rainy day scenarios. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kalau misalkan username tersebut kita salah mengetikkan, atau username-nya sudah benar, passwordnya salah, atau kedua-duanya salah. Nah, terus kita tekan button klik rainy day scenarios atau alternate course ini, itu adalah penjelasan bagaimana sistem memberikan tanggapannya, bagaimana reaksi sistem. Apakah kalau misalkan kita belum menghandle error tersebut, maka aplikasi tersebut langsung akan error, tidak menunjukkan kesalahan. Namun jika misalkan, ini tergantung dari developernya sendiri. Misalkan contoh, saya menghandle ngecek antara username dengan password, apakah sudah sesuai data yang sudah tersimpan di database. Nah, kalau misalkan di rainy day scenarios atau di alternate course ini, kalau tidak sesuai, maka saya akan menampilkan pesan error. Jadi ada namanya error handling. Jadi alternate course atau istilah di sini adalah rainy day scenarios, yaitu adalah kalau misalkan yang di basic course tersebut itu tidak terpenuhi. Kalau yang saya contohkan barusan adalah login ya. Kalau misalkan username dan password tidak sesuai dengan database, maka saya akan memberikan pesan kesalahan. Nah, alternate course ini penjelasan seperti itu. Oke ya, dengan kata lain apa yang terjadi dengan kata lain apa yang terjadi ketika ada sesuatu yang salah atau ketika pengguna mencoba beberapa fitur program yang yang jarang digunakan. Jadi baik sunny days dan rainy day itu ditangkap di use case text. Ya, ditangkap di use case atau dijelaskan di use case text. Yang selanjutnya yaitu do an initial domain model before you write the use cases. Jadi kita memang mengawali menggunakan domain model sebelum kita membuat use case. Seperti yang dijelaskan di langkah-langkah saat kita membuat domain model, jangan terlalu menghabiskan waktu di domain model, karena nanti saat kita membuat use case, domain model yang awal kita buat, glossary yang kita buat, itu nanti kita update lagi. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Oh ya, sekali lagi saya ingin Anda membiasakan diri untuk membaca lagi ya. Jadi mungkin tidak saya share mulai dari minggu ini, untuk yang PPT tidak saya share. Saya kepingin Anda berusaha untuk membaca lagi, tidak hanya sekedar lihat video saja, bukan, tapi lebih ke silahkan ayo kita benar-benar berlomba-lomba untuk mencari ilmu ya, karena kita terbatas video, kita terbatas satu arah seperti ini. Saya nggak bisa menjelaskan saat itu juga nggak paham, saya nggak bisa memberikan penjelasan. Jadi mau nggak mau perkuliahan kita sementara memang dengan kondisi seperti ini masih satu arah. Harapan saya Anda benar-benar punya inisiatif untuk membaca. Jadi sehingga dari penjelasan saya Anda ada support untuk memahami di buku tersebut. Oke. Yang selanjutnya, driving your design and your test juga from the use cases.
Jadi kebanyakan ya, jadi istilahnya di dalam kenyataan ya yang sudah banyak terjadi itu, yang pada umumnya saat menuliskan use case itu dikerjakan sampai ruwet, sampai banyak, padahal sedangkan enggak ya, nanti ada yang istilahnya kita merapikan use case. Jadi ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah atau tips-tipsnya membuat use case yang sehingga nanti code yang akan kita buat itu rapih gitu ya. Nah, kita juga nanti ke depan akan melakukan robustness analysis ya. Kemudian kita akan menguji behavioral requirement. Dengan kata lain, Anda menulis pengujian yang membuktikan bahwa use case telah dilaksanakan. Nah, ini selanjutnya. Use case modeling guidelines ini lebih ke semacam kayak panduan ya, panduan bagaimana bisa membuat use case dengan dengan tepat, lebih dengan tepat ya. Nah, jangan bingung, di buku cara menuliskannya upside down. Jadi mulai dari 10, 9, 8, 7, kurang lebih seperti itu. Karena ini saya buat seperti ini aja. Jadi sekali lagi, untuk penerjemahan mungkin memang ada keterbatasan. Saya mau menerjemahkan semuanya, tapi kayaknya banyak sekali istilah-istilah yang nggak bisa diterjemahkan, karena kalau kita terjemahkan jadi contoh seperti ini. Two paragraph rule. Ini kalau misalkan ya, saya jelaskan misalkan rule 2 paragraf seperti apa ya Bu? Nah, misalkan lebih ke kalau kita terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut malah pemahamannya malah tambah kurang. Jadi saya mix istilahnya ya. Oke. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini guideline-nya berhubungan dengan describing system usage. Jadi bagaimana berhubungan dengan deskripsi penggunaan sistem ya, deskripsi penggunaan sistem sama. Sedangkan untuk item ke-7 sampai dengan 10 berhubungan dengan meletakkan deskripsi dari penggunaan di konteks objek model ya. Yang pertama saya sebutkan dulu, saya baca dulu karena nanti di slide selanjutnya ada penjelasannya. Yang pertama, follow the 2 paragraph rules. Itu maksudnya seperti yang barusan saya baca tadi. 2 paragraph rules itu adalah kalau kita membahas tentang use case text ya. Use case text itu ada basic course dan alternate course. 2 paragraph rule itu adalah jangan lupakan basic course dan alternate course. Itu lebih ke kalau nanti ke depan Bu, saya tidak mau menggunakan use case text, saya yang penting adalah use case modelnya, use case diagramnya. Sebenarnya nggak masalah, tapi balik lagi, kalau Anda tidak membantu dalam proses pembelajaran ini, Anda sudah melakukan skip basic course dan alternate course, yang dikhawatirkan adalah dalam membangun sebuah sistem Anda tersebut, aplikasinya tidak robust, alias error handlingnya itu lupa. Biasanya seperti itu. Yang sering terjadi adalah error handlingnya belum di handle, sehingga saat user melakukan kesalahan, aplikasi langsung stop. Oke, yang selanjutnya, organize your use cases with actors and use case diagrams. Nah, yang Bu, ini gimana sih ada use case and use case diagrams? Nah, ini seperti tadi, nanti insya Allah akan saya sampaikan bagaimana use case text dan use case diagram itu. Kelola use case Anda itu interaksi dengan actors dan use case diagram. Use case diagram itu yang simbolnya bulat-bulat oval-oval itu ya. Nah, selanjutnya adalah write your use cases in active voice. Hati-hati, ini yang sering kali di skip juga ya.
Jadi gunakan active voice bukan passive voice. Active voice itu maksudnya yang ya aktif bukan pasif. Kalau pasif itu, kalau aktif nanti contohnya aktif saya menyiram bunga. Kalau passive voice, bunga disiram oleh saya. Nah, nanti ada kelemahan. Kenapa nggak digunakan? Kenapa kok harus active voice? Karena biasanya kalau misalkan seperti contoh saya tadi, saya menyiram bunga. Kalau misalkan saya skip, saya menyiram apa? Pasti ada pertanyaan. Saya menyiram. Saya menyiram bunga. Kalau passive voice, bunga disiram, selesai. Biasanya yang sering terlewat seperti itu untuk yang passive voice. Makanya kenapa menggunakan active voice, kurang lebih menghindari subjek yang hilang. Oke, next. Write your use case using an event response flow. Nah, describing both sides of the users or system dialog. Nanti ada penggambarannya. Intinya kurang lebih semacam, kalau misalkan login tadi ya, kita ngomong login tadi. Kalau Anda pencet button login untuk username sudah tepat, password sudah tepat. Nah, saat Anda tekan button login, respon dari sistem itu apa? Apakah menampilkan halaman home misalkan, atau seperti apa? Nah, untuk yang alternate course-nya kalau misalkan antara basic course dan alternate course tersebut tidak sesuai, maka ada yang namanya aksi dan reaksi dari user, ada juga reaksi dari sistem. Bagaimana kalau misalkan username dan password tersebut tidak sesuai, sistem memberi respon apa, memberi tanggapan apa dari error tersebut. Nah ini yang harus dibaca oleh programmer. Jadi saat Anda mendesain, kalau Anda lupa hal ini, ya programmer jangan disalahkan kalau misalkan ternyata begitu user dan passwordnya tidak dikenali, aplikasinya langsung stop. Karena kenapa? Karena dia membaca error. Karena error sistem, bukan dihandle oleh message. Mau kalian tampilkan message, mau kalian tampilkan pop up atau teks errornya, silahkan, nggak ada permasalahan gitu ya. Mau dilempar kemana tulisan kesalahan tersebut? Apakah dilempar ke teks? Apakah Anda lempar ke pop up? Tapi lebih baik emang dihandle, bukan dibiarkan error, bukan dibiarkan sistemnya tidak menghandle kesalahan tersebut. Nah ini saran yang selanjutnya adalah use GUI prototypes and screen mockup. Disarankan untuk Anda membuat GUI prototypes ya, atau mungkin di beberapa mata kuliah lain ada bagaimana membuat mockup, ada screen mockup seperti itu. Oke, selanjutnya adalah remember that your use case is really a runtime behavior specification. Jadi use case itu ya memang runtime, jadi bukan hanya sekedar oke, kita buat aja gitu, bukan, enggak termasuk runtime behavior. Oke, next. Write your use case in the context of the object model ya. Ya kita membuat use case pasti ada hubungannya dengan objek model yang akan kita buat, seperti itu. Yang selanjutnya gunakan aturan noun, verb, noun. Jadi kata benda, kata kerja, kata benda. Nah, nanti seperti apa? Lebih ke ini untuk membuat use case text ya, use case text dan use case penamaan use case-nya. Jadi ini reference domain classes by name. Ini yang masuk ke oval, name ovalnya itu. Oke. Reference boundary classes, contohnya screen, layar, dengan name dari
use case ya, name-nya itu maksudnya use case. Nah ini oke. Kita masuk satu persatu lebih detailnya. Follow the 2 paragraph rules. Jadi setiap kali Anda membuat use case, saya ngomong ini tahapan pembelajaran. Nanti kalau misalkan Anda melihat di kenyataan, Bu, ternyata kalau misalkan bikin use case itu nggak perlu harus ada use case description atau use case text. Ya memang enggak, tapi kalau dalam pelajaran ini use case diagram, use case text atau use case description ini lebih memudahkan dalam Anda mendesain dari use case diagram itu sendiri gitu. Nah, note yang paling penting adalah jangan ditinggalkan untuk aturan 2 paragraf ya. Jadi setiap use case itu Anda harus sesuaikan dengan 2 paragraph rules. Apa saja sih 2 paragraf itu? Bukan berarti Anda membuat deskripsi bebas tentang membuat 2 paragraf itu. Jadi yang paragraf pertama itu adalah basic course. Paragraf yang kedua itu adalah alternate course. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, basic course tersebut adalah lebih ke bagaimana sistem berinteraksi atau bagaimana sistem memberi reaksi terhadap yang dilakukan oleh actor. Nah, nanti actor ini siapapun, bisa operator, bisa end user, bisa clerk, bisa manager. Ini tinggal siapa saja. Apa yang bisa dilakukan oleh sistem terhadap aksi dari saya ulang kalimat saya. Jadi di basic course adalah apa yang dilakukan oleh sistem atau apa reaksi sistem saat dikenakan aksi oleh aktornya. Seperti yang di awal saya contohkan, kita menggunakan login. Kalau misalkan pengguna menuliskan username dan password sudah sesuai, maka masukkan ke dalam basic course. Sedangkan jangan lupa menuliskan itu satu paket dengan alternate course. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ke kalau misalkan username dan password yang diisikan tidak sesuai atau tidak ada di dalam database, maka apa yang dilakukan oleh sistem? Nah, ini bebas, nggak harus tampilkan pop up, nggak harus, tapi lebih ke bagaimana error tersebut dihandle. Misal memang salah satunya tampilkan pop up message bahwa username dan password tidak sesuai atau seperti apa. Bu, boleh enggak Bu saya tampilkan kesalahan tersebut di teks yang ada di bawahnya password? Boleh, silahkan. Misalkan contohnya username dan password tidak sesuai, dituliskan pakai warna merah, username dan password tidak ditemukan, atau message apapun. Bagaimana sistem bereaksi terhadap error tersebut? Masukkan secara deskriptif ke dalam alternate course. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah organize your use cases with actors and use case diagrams. Nah, use case diagram itu menunjukkan banyak use case pada satu diagram. Use case ini merupakan ikhtisar dari grup yang terkait use case. Nah, ada lagi teks atau nama ya, teks atau nama di setiap oval nanti adalah nama dari use case atau judul dari use case. Contohnya ada di sini. Nah, ini adalah judul. Check out, pay by card, enter address, pay by purchase order, pay by check, ada customer, nah ada check out. Ini kita masih sementara ya, kita masih belum memberikan relasi. Nanti ada relasi include, ada extend. Nah, itu kurang lebih coba aja. Ya, ini yang selanjutnya ada actor, nanti ada relasi dan use case itu sendiri. Actor itu siapa saja? Actor itu bisa webmaster, bisa stock purchaser, bisa shipping clerk, bisa juga customer. Nah, the user atau actor is
external to the system. Jadi maksudnya adalah actor itu outside atau di luar dari sistem. Nah, sedangkan yang bulat-bulat, yang ini bulat-bulat, oval-oval ini itu masuk ada inside the system. Ya, jadi actor ini biasanya di luar dari sistem yang akan kita bahas. Sedangkan kalau yang bulat-bulat ini adalah yang di dalam sistem atau inside system, internal system. Oke. Nah, ini aja lagi. Actor can represent non-human external system. Jadi nggak mesti harus actor ini, nggak mesti harus people. Dia juga bisa apa namanya istilahnya, pengguna yang lain, atau misalkan sistem lain yang mengambil atau sebagai inputan yang merefer dari aplikasi yang akan kita gunakan atau sistem yang akan kita buat. Oke, next. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan, gunakan atau pilih use case itu menggunakan active voice. Ya, ini contohnya yang benar. Kalau yang salah, contohnya seperti ini. Ini yang contoh yang kurang tepat. Nah, ini yang saya jelaskan. Saat Anda menulis dengan kalimat pasif, Anda mendeskripsikan apa yang dilakukan tanpa menekankan, bahkan seringkali tanpa menyebutkan siapa atau apa yang melakukan tindakan tersebut. Nah, seperti yang saya contohkan, bunga disiram. Sudah selesai, disiram oleh siapa? Oke. The capability is saya tidak mengganti untuk contoh ini karena kalimat aslinya adalah bahasa Inggris. Struktur bahasa Inggris, sekali lagi, struktur bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara literal, benar-benar secara bahasa nggak bisa kita terjemahkan. Jadi saya ambil contoh secara bahasa Inggris. The capability is provided. Nah, ini kan sudah pasif. Is provided for users to log in using a password protected authorization SIM. Nah, ini yang kurang tepat. Ini kalau sudah ngomong to be verb 3 ini sudah dikenai pekerjaan, ini pasif. Oke. Saya jadi mengajar bahasa Inggris ini ya. Oke, saya harus memahami ya, kurang lebih bahasa sederhananya seperti yang saya contohkan adalah bunga disiram, sudah selesai. Bunga disiram agar tumbuh. Ya, sudah jelas. Bunga disiram agar tumbuh. Disiram oleh siapa? Nah, ini yang yang dikhawatirkan seperti itu. Subjeknya hilang. Jadi yang mengenakan pekerjaan hilang. Nah, sedangkan contoh kalau menggunakan active voice harusnya seperti apa? Ini untuk use case text ya, use case text. Untuk yang kemungkinan ini untuk yang basic course. Oh iya benar. Remember this is the basic course. Oke, kita coba baca. The users. Nah, jadi user memasukkan username dan passwordnya dan melakukan klik button login. The systems mencari profile dari user tersebut, mengecek menggunakan username dan benar enggak username dan passwordnya sesuai. The system, jangan lupa aksi dari sistem, mohon maaf saya ulang, reaksi dari sistem atau hasil yang ditampilkan oleh sistem apa? The system then logs in the users, berarti user tersebut berhasil masuk. Boleh enggak ini diganti logs in the user and redirect to homepage? Boleh, silahkan. Nah, ini saya beri bintang. Jangan lupa contoh di sini adalah basic course. Istilahnya tadi adalah sunny day scenarios that assume everything goes correctly. Jadi yang basic course itu lebih ke kalau semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi,
saya memberi saran bahwa silahkan baca bukunya Rosenberg karena dan tolong jangan skip barang satu kalimat pun karena bukunya menarik. Di beberapa kalimat atau contoh-contohnya itu kalau bahasanya kita adalah menggunakan bahasa gaul. Jadi ada beberapa menggunakan istilah-istilah yang fun. Jadi kalau saya rasa kalau untuk mahasiswa yang baca sangat-sangat menarik. Jadi nggak membosankan, nggak semuanya menggunakan istilah kaku. Mereka memberi contoh yang gampang ya. Mereka memberi contoh yang gampang. Pengertian atau pemahaman pun juga bagus-bagus. Mereka juga memberi tips, terus ada notes-nya juga, memberi catatan, memberi keterangan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah ini yang seperti yang saya gambarkan. Nah, ini untuk mempermudah. Ini user, dia memberi aksi apa. Nah, sistemnya memberi reaksi dari sistem ini dari user ini apa. Contohnya, contoh sederhananya, user menginputkan username contohnya, terus setelah itu sistem ngecek dia menampilkan apa dari aksi dari user tersebut. Atau satu action ini bukan berarti satu saja ya, enggak. Seperti kalau contoh saya tadi ya, login tadi, user menginputkan username dan password. Setelah itu melakukan klik button login. Oke, itu adalah aksi dari user atau dari outside dari sistem. Sistem itu sendiri atau aplikasi itu menghandle apa atau dia memberi reaksi apa dari aksi tersebut. Misalkan berarti kalau kita ngomong basic course ya, berarti dia oke, saya melakukan saya ambil dulu datamu ya, saya ambil data dulu dari username passwordmu, saya cek, tolong ditunggu. Dia ngomong dengan dirinya sendiri, dengan database-nya. Oke, tolong dong cek ini di database-nya, dicari. Oke, setelah bener, oke, dia menampilkan apa? Cara reaksinya dia adalah bukan mungkin ya, kalau sukses tidak mungkin selamat Anda benar mengisikan username, kurang lebih enggak seperti itu. Lebih ke dia menampilkan kesuksesan ini dengan cara misalkan dia meredirect ke halaman home page atau halaman awal. Oke. Kalau misalkan kita bahas tentang alternate course, ada namanya misalkan kalau username, saya ini mengisikan username dan password tapi kurang tepat. Nah, dia dicek sebentar ya, tunggu ya. Oke, saya cek dulu nama dan passwordnya. Kok nggak ada ya. Wah, ditampilkan reaksinya bagaimana? Ditampilkanlah error. Bagaimana reaksi dari sistem ini menampilkan errornya? Apakah menggunakan pop-up message? Apakah menggunakan teks? Seperti itu. Oke, nah ini untuk mempermudah dalam kita nanti akan membuat aplikasi, kita buat prototypes-nya, GUI prototypes atau screen mockup, kurang lebih seperti ini nanti contohnya. Nah, ini adalah tampilan saat lebih tepatnya bukan user saja ya, user itu ada banyak. Di sini lebih tepatnya calon pembeli menekan tombol edit untuk shopping chart. Terus yang selanjutnya apa? Dia bisa mengubah quantity-nya. Dan selanjutnya dia kalau sudah mengubah quantity, dia update sehingga apa? Sehingga shopping chart-nya nanti akan updated. Oke. Nah, ini berikut contoh use case berdasarkan storyboard. Oke, the users click the edit shopping button and then the system shows edit shopping chart page. Dengan ada beberapa list yang dia sudah masukkan ke dalam shopping chart-nya. Oke, terus yang selanjutnya dia bisa memilih satu atau
kalau di sini oke, saya pilih ini, saya ganti kuantitinya, saya ganti 2, atau saya ganti yang awalnya 2 saya ganti saya ganti 1. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya klik update button. The system shows the page with the quantities and price totals updated. Jadi selanjutnya kalau misalkan sudah diupdate, nanti dia boleh enggak menampilkan totalnya di sini? Boleh, nggak masalah. Ini balik lagi, Anda sebagai desainer, apakah ingin menampilkan totalnya atau cukup seperti ini? It's okay, balik lagi. Nah, selanjutnya, remember that your use case is a really runtime behavior specification. Ini dengan kita ngomong iconic ya, Anda menjalankan desain dari use case. Terus yang selanjutnya adalah secara prakteknya. Ini berarti Anda menggambar ke depan ya, Anda menggambar sequence untuk masing-masing dan setiap use case saat rilis saat ini. Jadi hati-hati saat Anda mendesain studi kasus Anda ya, nanti ini ke depan akan ada project ya. Jadi nanti UTS-nya kemungkinan akan praktek juga. UTS akan membuat praktek, akan membuat use case. Untuk UAS-nya kemungkinan saya sudah diskusi dengan Bu Eka akan membuat projectnya secara berkelompok. Silahkan Anda ambil studi kasus satu kelompok. Kemungkinan sementara saya diskusi dengan Bu Eka masih 2 orang, satu kelompok 2 orang. Jadi studi kasus mulai dari sekarang Anda boleh menentukan sementara 2 dulu, satu kelompok 2 orang dulu, sehingga nanti 2 orang tersebut untuk ini kemungkinan proyek akhir ya. Untuk UTS kemungkinan masih individu. Cuman ke depan setelah untuk UAS ada proyek yang dimana Anda membuat desain dari object oriented programming ya. Anda membuat mulai dari use case sampai dengan membuat kelas diagram. Oke. Bu, boleh enggak saya mengambil dari aplikasi yang sudah ada? Boleh, tapi sekali lagi tolong meskipun aplikasi tersebut sudah ada, jangan di capture untuk menampilkan storyboard seperti ini, jangan ditampilkan interface-nya ya, jangan ditampilkan yang sudah jadi, tapi lebih ke tolong buat menjadi mockup saja ya. Jadi jangan di capture aplikasi yang sudah jadi. Tapi kalau misalkan untuk mempermudah, boleh enggak Bu saya mengambil dari tugas mata kuliah, misalkan pemrograman web? Boleh, silahkan ya, lebih memudah karena mata kuliahnya beda. Karena yang untuk pemrograman web Anda mempelajari webnya itu sendiri, programming webnya, sedangkan di ADBO ini yang kita bahas adalah desainnya. Jadi Anda sudah membuat, misalkan Anda sudah membuat aplikasi web, Bu, boleh nggak aplikasi desktop? Bebas. Tapi yang di sini lebih ke OOP karena kita akan membuat kelas ya, ada kelas diagramnya. Oke, ini. Oke ya. Terus yang selanjutnya, write the use case in the context of the object model. Nah, ini lebih ke ini salah satu contoh. Ini tidak saya hapus karena ini saya memang sengaja memberikan contoh. Di buku tersebut itu punya istilah, sebutkan mantra ini minimal 100 times sebelum sarapan. Anda disuruh melafalkan atau menghafalkan you can drive object oriented design from use cases unless you tie your use case to object. Sudah dihafalkan. Anda harus dihafalkan seperti itu. Istilahnya mereka menyebut mantra ya, mereka menyebut mantra. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahasanya kita adalah Anda harus benar-benar paham bahwa Anda nggak akan bisa membuat desain object oriented dari use case saja kecuali Anda benar-benar memahami bahwa use case tersebut itu juga merupakan objek-objek yang akan kita buat. Oke, dalam istilah praktis ini berarti Anda perlu mereferensi domain classes yang berpartisipasi dalam use case. Jadi Anda memberi nama screens dan boundary object
itu benar-benar secara eksplisit ya, bukan implisit ya. Jika tidak, maka behavior requirement akan benar-benar terputus dari objek model dan Anda tidak bisa menjalankan desain dari use case. Jadi semacam tidak ada kaitannya jadinya, jadi terputus seperti itu. Nah, ini aturan yang selanjutnya adalah gunakan kata benda, kata kerja, sama kata benda lagi. Nah, kata kurang lebih seperti itu. Jadi dengan menuliskan use case menggunakan format noun, verb, noun, Anda sedang menyiapkan diri untuk membuat sequence diagram jauh lebih mudah daripada yang seharusnya. Jadi jangan dipikir kalau misalkan kita membuat kita membuat use case, kita membuat sequence diagram, kita membuat robust diagram, itu tidak ada keterkaitannya, kurang tepat. Salah gitu loh. Kenapa? Karena semuanya ini ada kaitannya. Setelah kita membuat use case, kita mendesain robustness diagram. Setelah kita membuat robustness diagram, kita membuat sequence diagram, di mana sequence diagram ini pasti ada hubungannya dengan use case, di mana kalau kita menggunakan aturan noun, verb, noun itu kita akan jauh lebih mudah membuat sequence diagram. Oke. Nah, ada reference domain class. Nah, ini balik lagi ke chapter 2. Bu, chapter 2 apa ya? Silahkan nanti makanya baca bukunya lagi. Chapter 2 itu apa? Domain model itu berfungsi sebagai project glossary, sehingga semacam mengumpulkan istilah-istilah yang konsisten yang akan kita gunakan untuk scope atau ruang lingkup permasalahan. Jadi saat kita mencoba mendesain, membuat use case, harus ingat bahwa use case itu ditautkan ke objek ya. Jadi ada linknya, ada kaitannya, ada linknya antara use case dengan objek-objek yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini hubungkan use case dengan domain objects, mereferensikan domain class dengan namanya pada namanya dari use case. Oke. Ini contohnya, contoh di studi kasus yang ada di buku itu kan e-book ya, e-book, penjualan buku. Nah, ada domain berisi domain kelas seperti wishlist, ada book list, shopping chart. Nah, use case tag yang di sini ini semacam menggunakan domain classes tapi tidak merujuk dengan nama. Ini salah ya, ini kurang tepat, ditampilkan dengan warna merah. The users select a title and adds it to his list of book to be saved for later. Nah, contoh ya, list of books to be saved for later itu kan seharusnya sudah bisa istilah, kan harusnya bisa pakai apa? List book to be saved for later. Jadi daftar buku yang disimpan untuk kemudian, bisa wishlist, bisa wishlist kan? Nah, a list of books to be saved for later, atau mungkin yang dimaksud adalah ini kan ambigu ya. The system displays a page with a updated list and also shows a list of titles in the users chart. A list of titles, nah ini kan ready for checkout, ini kurang tepat, jadi agak ambigu, sehingga harusnya apa? Sehingga yang dikoreksi adalah, nah ini contohnya, a title, bukan a title tapi lebih ke istilahnya. Makanya ini yang akan kita gunakan namanya adalah bukan title tapi lebih ke book dan ditambahkan ke ada wish list. Nah, ini bukan dari list of books to be saved for later. The systems displays a page with the updated list and also displays the user's shopping chart, a list of titles in the user's chart ready for checkout. Ternyata apa? Shopping chart.
ternyata kalau kita sudah ngomong dari wishlist, kalau kita sudah siap untuk membayar, itu istilahnya yang ada di domain model adalah shopping chart. Nah, inilah ada kaitannya antara domain model dengan use case. Terakhir untuk minggu ini saya sampai di guideline ke-10 ya. Nah, ini nanti kita bahas untuk packages, nanti kita akan bahas di minggu depan insya Allah ya. Oke, jadi reference boundary classes by name, contohnya screen ya. Tidak menulis frasa yang ambigu seperti the system displays a web page pada use case. Ini kan use case sepanjang itu tambah bingung. Jadi harusnya seperti apa? The system displays the checkout page ya. Terus yang selanjutnya adalah, nah ini kembali ke contoh wishlist. Kembali ke contoh ini display checkout page. Bentar. Kita kembali ke contoh wishlist. Berikut adalah bagaimana teks akan muncul setelah boundary class. Boundary nanti di insya Allah di materi ini ya, materi mulai robustness sequence kita akan memahami boundary itu apa sih Bu? Boundary itu lebih ke batas antara sistem dengan batas antara sistem dengan user, itu adalah boundary. Contohnya ya screen. Kenapa disebut screen dan saya tidak mengganti istilah screen ini karena lebih ke kalau saya ngomong layar ya, kalau misalkan bukan layar, nah Anda tambah bingung layar apa ya, maksudnya screen itu adalah yang ini boundary ya. Setelah boundary class disebut dengan nama, teks yang dikoreksi ditampilkan dengan huruf tebal. Jadi ini kembali ke wishlist yang tadi ya, ini wishlist tadi. The users select a book and adds it to his wishlist. The systems displays the users wishlist page. Nah, yang juga ditampilkan di users up to date shipping chart. Oke, sementara materinya saya rasa untuk minggu ini sampai sekian dulu pemahamannya. Harapan saya sekali lagi tolong benar-benar dicari bukunya, bagaimana Anda mendapatkannya. Mohon maaf sekali lagi untuk semester ini saya tidak bisa membaginya karena itu sebenarnya memang berbayar. Kalau saya membagikan secara gratis, kasihan juga yang bersusah payah membuat bukunya. Silahkan Anda mencari buku tersebut dan berusaha untuk membacanya karena bukunya sangat menarik. Ya, bukunya sangat menarik, bahasanya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami untuk teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Insya Allah minggu depan kita masih akan membahas tentang use case juga, tapi lebih ke prakteknya ya. Dan akan ada relasi-relasi lagi, pemahaman relasi. Jadi kalau saya masukkan ke dalam sini, materinya akan penuh, terlalu panjang untuk dibahas di satu pertemuan saja. Terima kasih untuk minggu ini. Sekali lagi tolong jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di kondisi yang jauh lebih baik. Sukses untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.